Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Hilmia SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1, gelombang 2, LPTK Universitas PGRI Madiun dalam bidang studi biologi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan aksi 2 dengan materi perubahan lingkungan, submateri jenis-jenis limbah di kelas 10 dengan mempraktikkan model pembelajaran Project Based Learning di SMAS Muhammadiyah 3 Tulangan. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pembelajaran biologi. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih Ariel. Nah, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, udah ya. Sekarang saya mau presensi untuk kehadirannya hari ini. Kira-kira yang tidak masuk siapa? Oh, nihil ya. Berarti tidak perlu saya presensi satu persatu. Langsung saya centang aja yang masuk hari ini. Oke. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran seutuhnya, saya mau tahu apa aja sih yang kalian ketahui tentang jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah. Ada apa aja sih di jenis-jenis limbah ini? Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran. Nah, pencemaran ini diakibatkan oleh polutan, salah satunya limbah itu sendiri. Jenis-jenis limbah ini apa aja? Oke, Felsya. Gini dong Felsya. Oke, Felsya akan menjawab. Kira-kira yang kamu ketahui tentang jenis-jenis limbah itu apa aja? Limbah domestik? Limbah kertas, plastik. Oke, limbah domestik itu contohnya limbah apa? Limbah domestik itu contohnya limbah apa? Sampah rumah tangga. Oke, domestik itu adalah limbah dari rumah tangga. Nah, selain jenis limbah itu ada lagi. Apa lagi? Limbah pabrik. Contoh limbah pabrik apa? Asap pabrik. Asap pabrik. Oke, boleh ya. Kalau misalnya ada juga yang akhirnya limbah cair dari pabrik ya. Abimanyu? Oke, ampas tahu. Contoh dari limbah, jenis limbah apa? Jenis-jenis limbah tadi kan sudah dijawab sama Felsya. Tadi jawabannya ada limbah domestik, terus katanya Lintang ada limbah industri. Kamu jenis limbahnya apa? Kalau misalnya yang bisa didaur ulang kayak gitu-gitu ada? Tahu? Limbah apa? Ya, itu ada yang jawab. Apa tadi? Nggak dengar. Apa Alvin? Limbah organik. Berarti satunya ada lagi jenis limbah yang lain. Selain organik apa berarti? Anorganik. Nah, contoh dari limbah organik apa? Kotoran sapi. Kotoran sapi limbah organik. Ya, kotoran sapi. Terus apa lagi kalau dari domestik? Dari domestik kira-kira apa yang bisa jadi limbah organik? Sayur, sisa-sisa sayur, sisa-sisa masak ya. Itu bisa jadi limbah organik. Kira-kira kalau limbah organik ini bisa jadi apa akhirnya? Pupuk.
iya benar. Kalau misalnya anorganik, contohnya apa? Plastik, kertas, daun-daun tadi apa? Organik. Nah, kalau jadi organik bisa jadi limbah, kalau anorganik bisa jadi apa? Kerajinan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Oke, kita lihat. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran project based learning menggunakan metode literasi, diskusi, proyek, dan presentasi, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah berdasarkan wujud dan penanganannya dan dapat membuat produk kerajinan dari bahan limbah sebagai gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan dengan kreatif, kritis, dan mandiri serta dapat memunculkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab berarti kalian harus segera menyelesaikan di hari ini dengan capaian 100% dari produk yang sudah kalian utarakan gagasannya dan sudah kalian lakukan pengerjaannya sebelumnya. Oke. Nah, tadi kita sudah ngobrolin tentang limbah. Apa sih limbah itu? Ya. Nah, limbah adalah bahan pembuangan tidak terpakai yang terdampak negatif jika memang tidak diupayakan meningkatkan fungsi atau kegunaannya. Kayak gitu ya. Kalau di sini limbah merupakan sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Nah, maka dari itu limbah harus dikelola dengan baik agar memiliki fungsi yang lebih bagus dan lebih bermanfaat. Nah, secara biologis limbah dapat dibagi menjadi dua, yaitu limbah biodegradable dan non biodegradable. Nah, limbah ini berarti dia dapat diurai atau dia tidak dapat diurai. Sama halnya tadi ada organik dan anorganik, sudah kalian ketahui. Tadi organik dicontohkan sebagai ini ya, sayur mayur, kemudian ada buah-buahan, kemudian kalau anorganik ada besi, ada plastik yang sangat sulit untuk diuraikan. Nah, pemanfaatan limbah ditempuh melalui dua cara, yaitu dengan proses daur ulang dan tanpa daur ulang. Jadi langsung diproses. Kalau daur ulang berarti ada yang kemarin ada reuse, recycle, apa lagi? Reuse gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, berarti ini adalah contoh dari jenis limbah yang apa? Organik dan bisa diurai atau biodegradable. Kalau yang ini berarti anorganik atau limbah yang tidak mudah untuk diuraikan, non biodegradable. Oke, kalau misalnya ada yang penting boleh kalian catat di buku catatan kalian sambil menyimak apa yang sudah saya jelaskan. Oke. Ya, tadi sudah ya diuraikan, berarti biodegradable adalah limbah yang mampu diuraikan, yang dapat diuraikan. Tadi sudah kalian contohkan, yaitu contoh-contohnya adalah limbah organik. Ada tadi apa? Kotoran sapi ya kan, kotoran kambing, terus ada sisa-sisa makanan, itu termasuk biodegradable. Berarti mudah untuk diuraikan. Kemudian limbah non biodegradable ini lebih berbahaya bagi kita. Yaitu contohnya tadi apa? Styrofoam, plastik gitu ya. Itu berarti limbah-limbah yang tidak mudah diuraikan atau tidak mudah untuk menghilang ya. Di tanah, baik di tanah maupun di sungai, di air. Nah, untuk lebih jelasnya kalian akan saya berikan video mengenai macam-macam atau jenis-jenis limbah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang kimia. Skill language itu unik. Limbah adalah benda yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga atau tidak dibutuhkan. Menurut peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sedangkan menurut keputusan Menperindad, limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Adapun karakteristik limbah secara umum ada 4. Yang pertama adalah limbah berukuran mikro, yakni partikel-partikel penyusun limbah berukuran mikro sehingga bersifat kasat mata dan sulit untuk dideteksi. Sedangkan yang kedua adalah bersifat dinamis. Artinya, limbah tidak diam di suatu tempat dan selalu bergerak, serta berubah sesuai kondisi lingkungannya. Karakteristik yang ketiga, berdampak luas. Maksudnya adalah penyebaran limbah dapat menjangkau wilayah yang luas karena ukurannya yang kecil sehingga mudah menyebar dan tidak mudah terdeteksi secara langsung. Yang keempat, berdampak jangka panjang. Permasalahan yang ditimbulkan limbah tidak dapat diatasi dalam waktu yang singkat dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mengatasinya. Kemudian ada jenis-jenis limbah berdasarkan jenis senyawanya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan jenis senyawanya, limbah dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah limbah organik, merupakan limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara alamiah. Contohnya adalah sisa hewan dan tumbuhan. Limbah organik dapat dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung karena perlu pemrosesan terlebih dahulu. Yang termasuk limbah organik misalnya adalah sisa-sisa sayuran, sisa buah, potongan rumput, daun-daunan, kertas, sisa makanan, dan kotoran hewan maupun kotoran manusia. Nah, limbah jenis ini bersifat biodegradable atau mudah terurai. Walaupun mudah terurai, sampah organik atau limbah organik tidak boleh dibuang begitu saja sebab dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri patogen atau penyebab penyakit dan menghasilkan bau yang busuk sehingga akan mengganggu lingkungan. Kemudian yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarui dan sulit diuraikan secara alamiah oleh mikroorganisme seperti minyak bumi, plastik, kaleng, dan botol. Bahkan bahan yang berasal dari makhluk hidup seperti karet dimasukkan sebagai limbah anorganik karena sulit terurai. Nah, kemudian yang ketiga adalah limbah B3. Limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dapat merusak lingkungan hidup, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Limbah B3 meliputi zat atau bahan yang mengandung senyawa bersifat mudah meledak atau eksplosif, pengoksidasi, mudah terbakar atau flammable, beracun atau toksik, korosif, menyebabkan iritasi, menyebabkan infeksi, karsinogenik atau menyebabkan kanker, teratogenik menyebabkan kecacatan janin, dan mutagenik atau menyebabkan mutasi. Contoh dari limbah B3 ini adalah limbah rumah sakit seperti jarum suntik, perban bekas yang mengandung virus atau bakteri patogen, maupun produk-produk otomotif. Yang selanjutnya adalah jenis limbah berdasarkan wujudnya. Ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Contohnya adalah limbah cair sisa pembuatan tahu, air bekas cucian, air buangan pabrik industri, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah limbah padat. Limbah padat
adalah segala sesuatu yang tidak terpakai dan berbentuk padat atau setengah padat. Limbah padat dapat berupa campuran dari berbagai bahan, baik yang tidak berbahaya maupun yang berbahaya. Contoh limbah padat adalah limbah pasar, limbah padat industri, belotong, botol, kaleng, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berasal dari fase gas. Nah, contohnya adalah karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas metan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jenis limbah berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya ini. Nah, ini kalau berdasarkan sumbernya tadi domestik berarti bersumber dari mana? Rumah tangga. Kemudian kalau industri, pabrik. Kalau pertanian dari mana? Sawah. Apa yang menyebabkan dia memiliki limbah? Pestisida. Kegiatan apa itu pestisida? Pupuknya. Jadi kalau misalnya berlebihan, airnya akan meluber ke sungai. Nah, itu bisa menjadi sumber limbah. Kalau pertambangan kira-kira apa? Minyaknya. Bisa jadi minyak itu adalah minyak dari pertambangan, bisa jadi masuk atau sumber dari limbah yang ada di lingkungan. Nah, dari video tersebut saya harap kalian dapat memahami lebih jauh jenis-jenis limbah yang ada di lingkungan kalian. Tolong sih kalian analisis, kira-kira kalian padukan antara pengetahuan dari video tersebut dengan lingkungan kalian. Kira-kira yang paling banyak di lingkungan kalian itu jenis limbah apa? Domestik. Siapa yang mau menceritakan? Oh, Ariel. Oke, silakan. Silakan, ceritakan tentang limbah yang ada di lingkunganmu. Tadi kan kamu sudah bilang domestik toh, berarti limbah dari rumah tangga. Apa aja? Jenisnya apa aja? Yang paling banyak? Sayuran gitu. Iya. Sayuran, berarti dia termasuk jenis limbah apa? Organik. Oke, terima kasih. Ada yang mau menjelaskan lebih rinci lagi? Oke, Lintang ya. Oke, silakan Oh, Felsha. Baiklah, Felsha. Plastik itu biasanya apa ya? Itu bekas Cucian Pak. yang dibuang di sungai, lebih banyak yang dibuang di sungai. Berarti itu bekas cucian apa? Cucian baju? Baju. Berarti kalau cucian baju termasuk jenis apa? Jenis limbah apa? Cair. Limbah cair, oke. Nah, kalau misalnya yang ini, kalau cucian beras. Oke, kalau cucian beras bisa jadi itu ya, pupuk ya, pupuk untuk tanaman-tanamanmu gitu, bisa dimanfaatkan. Boleh nanti difermentasikan dulu, diendapkan terlebih dahulu, kemudian untuk penggunaannya dicairkan lagi dengan air. Nanti digunakan untuk tanaman-tanamanmu yang ada di rumah. Tuh, benar ya? Nah, sudah ada yang mau ditanyakan dalam materi jenis-jenis limbah ini? Sudah, tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah. Nah, kalau gitu silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing, dibawa alat dan bahannya untuk mengerjakan proyek yang sebelumnya belum selesai. Sama ya, berarti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ketua kelompok untuk mengambil LKPD. Thank you. Welcome. Tolong ya bersikapnya ya. Nah, dikerjakan.
Gimana caranya? Sama seperti kemarin. Enggak. Ini pembelajaranku hari ini. Ini angketnya. Kita nggak tulis 444. Kamsahamnida. Angket. Masya Allah, terima kasih ya. Begitu prepare, semoga hasilnya bagus. Angket. Oke, sebelum kalian mengerjakan, saya akan menjelaskan mengenai LKPD yang akan kalian kerjakan. Diperhatikan terlebih dahulu. Oke, saya jelaskan lagi. Di pertemuan ini kita materinya jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah kalian tulis kelompok dan anggotanya seperti biasa. Kemudian soal dijawab ya, jika pasti ada ya limbah di lingkungan kalian yang paling mencemari, tolong dipilih satu aja. Kemudian dampaknya seperti apa. Kemudian sebutkan jenis-jenis limbah yang banyak mencemari lingkungan hidup di Sidoarjo secara umum. Tentukan jenis limbah, lokasi dan dampaknya. Misalnya di dekat pabrik gula misalnya, ternyata limbah cairnya banyak, lokasinya dekat pabrik gula, alamatnya apa, Tulangan misalnya, dampaknya air sungainya menjadi keruh misalnya, kayak gitu. Kemudian pengertian limbah adalah kaitkan dengan proyek yang kalian lakukan di pertemuan kali ini. Tindakan apa yang dapat kalian lakukan untuk mengelola limbah dengan baik? Nah, kalian ini melakukan apa? Kalian tulis, kemudian tulis juga gagasan yang sudah kalian kemukakan di pertemuan sebelumnya, kayak gitu. Untuk nomor 3. Kemudian ini identitas produk kerajinan sama seperti sebelumnya, alat dan bahan yang disiapkan, langkah-langkah pembuatan juga sama seperti sebelumnya. Kalian tulis langkah-langkah pembuatan. Nah, nama produk kerajinan bahan limbah ini saya mau nama produknya yang kreatif, unik ya. Kemudian capaiannya harus 100% untuk pertemuan kali ini. Nah, deskripsi capaian produk berarti sudah dapat dijual belikan gitu ya, dengan apapun nanti kalian jelaskan deskripsinya. Kemudian menguji hasil, kalian presentasi seperti biasa, tulis saran maupun kritik dari teman-teman kalian dari kelompok lain. Kemudian mengevaluasi pengalaman yang sudah kalian kerjakan selama proses pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jelas ya? Silakan dikerjakan. Oke. Ini langsung dikerjain Iya, 100%. iya benar. Bisa dibagi ya tugasnya ya. Sudah dibagi tugasnya? Sudah. Produknya mana? Sudah jadi? Belum. Oke. Iya, dikerjakan sekarang. Iya. Sekarang. Catnya mana? Catnya. Ya ampun, warna hijau sama merah pakai merek Christmas. Sudah ya dikerjakan sekarang.
Ini sudah dibagi penugasannya? Iya dong. Ya, berarti ada yang mengerjakan LKPD dan ada yang mengerjakan penugasannya, proyeknya. Sampai mana ini kemajuannya? 80%. Frame-nya mana frame? Di kresek bawah. Tinggal apa kalau frame-nya? Tinggal nempel sama warna. Oke. Aman ya? Kita waktu itu sempat latihan bahan nggak? Oke, diperhatikan untuk penyusunan jadwal. Diperhatikan, kita mulai dari jam berapa tadi jadwalnya. Jadwal pembuatan proyek di hari ini. Iya, 12:30 tanggal 9. Kemudian lihat menit-menitannya.
Bagaimana, ada kesulitan? Tidak ya. Oke, gimana penyusunan jadwalnya? Tulis dulu tanggalnya, kemudian jamnya. Ada kesulitan? Tidak ya. Penyusunan jadwal oke? Oke ya, jangan lupa tanggal dan jamnya. Bagaimana, ada kesulitan? Enggak. Oke. Penyusunan jadwalnya bagaimana? Aman? Masih belum. Oke. Jam 1:30 selesai bisa? Oke. Nah, ini kamu tulis ini dulu. Tanggal apa itu, tanggalnya dulu. Apa ini Senin, tanggal berapa, baru nih jamnya. Ya. Jadi jam 1, jam 13.00 ngapain? Tidak. Pakai ini loh, pakai ini. Buat motongnya. Wah, mungkin di sini. Terus bagaimana cutternya? Oh gini bisa ini. Memang tidak sama sekali. Bagaimana progres dari kelompok 3? Bagaimana? Oke, sudah hampir selesai ya, tinggal dimasukkan aja berarti. Iya. Tinggal LKPD-nya yang belum selesai.
Berarti bisa nanti jadi penampil pertama. Oke. Oke, untuk kelompok 1 bagaimana progresnya? Apa pasrah? Pas. Anti fragile. Oke, progresnya bagaimana? Kurang apa? Kurang bikin ini aja. Oh, tinggal digabung-gabungin saja berarti. Oke. Jadi kita bagus dua sembilan itu. Jadi kalau lebih keluar kita dulu. Ya nggak apa-apa, tapi ya sudah kita kan untuk terus. Aman ya tapi ya? Aman kan? Iya, tapi aku takut ya buat megang itu. Gini itu. Soalnya itu sih kayak gini. Gini tuh. Tingkatan anak. Ayo, itu ya, pastikan namanya unik. Oh, sekarang lagi itu dalam fase mencari nama. Oke. Apa? Ya, sesuaikan dengan produkmu apa? Sudah di tahap pencari nama, identitas? Sudah ketemu? Masih belum. Masih belum. Dia sekarang apa itu? Enggak ikut-ikut. Aku nggak ikut-ikut. Ini namanya sudah ketemu. Katalognya nanti pertemuan berikutnya. Oh tidak, ini 100%. Katalog sendiri. Kita pegang. Kita pegang. Kami. Oke, kita tunggu hasil dari si Bae. Ini nanti dipotong kecil aja. Jadi kayak lebih tinggi. Iya memang gitu. Oh bukan dari sisi. Ini dipotong kayak air nih. Oke. Dipotong pakai kayak ini. Dari tadi K-pop mulu. Namanya K-pop mulu inspirasinya. Sudah jadi ketemu. Susah.
Nggak apa-apa, it's okay. Iya. Iku eta. Sudah sampai mana kemajuannya? Sudah. Aman ya, namanya juga sudah ketemu? Jadi, namanya semua digabung. Enggak jadi. Oke, bisa. Apanya? Boleh, boleh. Butuh di bawah. Oke, oke, boleh. Ya, dirapikan, terus ini dinilai. Oh, sudah semua. Hebat sekali. Tinggal tulis kemajuan evaluasi pengalamannya. Sabar, sabar, sabar. Nanti kamu tak kasih waktu untuk presentasi terakhir. Iya, nggak apa-apa, taruh bawah. Itu dulu isi di apa tuh? Isi Bisa soalnya nggak apa-apa. Difulin dulu. Oh gitu. Kayaknya kenapa sih Yu? Dimana sudah ketemu namanya? Belum, Mas, belum. Mixu. PN Sky. Scan Cloud. Oke, ada tuh. Konseptornya udah mikir sejauh itu soalnya. Makin padang. Terus mau nggak, kalau ngasih bunga nggak dikasih bunga asli, kasih bunga gini semua. Palsu. langsung pakai bu katalognya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya. Sabar, ada sabar. Yang gerusa-gerusu. Ya udah hampir selesai.
Ini kan tinggal nempel aja ya, sudah selesai berarti. Kayaknya jangan dipegang. Itu aja. VNV V2 Sian Sky. of Twilight. Senja. lagi itu loh main di kentong itu kan. Nah, itu malam, Rek. Brandy warnanya Halo. ini gimana ya? Apa kegiatannya? Berarti ya kan mempersiapkan alat dan bahan. Mempersiapkan alat dan bahan. Crab blue. Ya, semangat. Ya, sangat totalitas sekali. Sudah bagus. Oke, silakan dipakein baju ya. Dibajuin biar segera selesai. Kamu dimarahin sama Bayu loh, otak-atik. Oh iya, itu yang Pembuatan bunga yang menyeramkan. Oh, ya, baiklah. Suatu keberhasilan berawal dari kerumitan. Semangat, ayo, Bay. Tunjukkan. Kerumitanmu akan berhasil. Sampun, wah, semuanya sudah selesai. Siap untuk presentasi 1:30. Kalau depannya gitu mungkin. Oke, taruh mana? Ayo segera. VNV Topiku singkat nggak? V2 Tolong jangan seperti itu, ndang. Segera diselesaikan ya, Bapak Bayu.
sampai mana kemajuannya? Oh, buat kakak apa? Pertemuan berikutnya. Iya. Iya. Kira semua harus selesai. Tidak, ini produknya saja. Manfaatnya tinggal biru. Minimal itu. Ya Allah. Nah, ini tinggal ditempel aja nah ini di situ. Iya. Oke, tinggal ditempel. Langsung kita presentasi ya. Kita harus motong. Iya, di staples dulu sih kira ya. Udah ke step. Gila solasi biasa itu. Awas. Wow. Pakai solasi aja di bulat langsung. Ini makin grogi. Sudah selesai sebelum. Tadi yang LKPD sudah selesai dikerjakan. Tinggal produknya ya. Oke, ini kan sebelahnya belum. Nanti belakangnya kan isolasi. Tertib. Nanti. Oke, ini tinggal apa? Tempel di mana nanti itu? Ayo, segera dilaksanakan ya, lebok-leboknya. Jangan sampai ceblok. Kameranya boleh buat briefing kan? Kembali lagi di TV ya. Manrok buka. Nanti men. Oke, cakep. Oke. Nanti kita pulang-pulang bisnis ya. Kak dulu. Masih mau ada ya? Isolasi Oke, baiklah. Banyak air guys. Buat segitiga gak sih? Dipotong real. Lah iya segitiga. Dipotong real. Oke.
Ayo, ayo pulang. Ya, setelah dikasih hitam. Gimana ya? Dia keras gak sih? Makan apa ya? Ayo jangan itu, saya membutuhkan hasil yang cepat selesai. Habis dipotong ya? Iya. Belum. Permisi. Ini berapa menit lagi bisa selesai? 5 menit ya. Habis itu bisa presentasi ini. Oke, 5 menit ya. Oke, sudah. Waktunya presentasi. Pita putih. Oke. Dibereskan dulu, kemudian presentasi. Sudah. Aman. Sudah, duduk di tempatnya masing-masing. Dibereskan. Ini bisa buat tugas selanjutnya ya. Sudah, saya tidak menyuruh. Ayo let's go. Oke, dibereskan mejanya.
Ayo Abista bereskan yang di bawah. Izin keluar. Oke, boleh. Finally. Nanti setelah selesai presentasi aja ya. Biar cepat selesai presentasinya ya. Ya. Oke, buang boleh. Taruh di itu ditaruh di tempat air, digenangin baru ditinggal. Ya. Bisa. Kelompok 3 dulu ya. Araso. Oke, sudah siap untuk presentasi. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Karena yang sudah selesai dari tadi, yang sudah siap dari tadi kelompok 3, maka kita beri tepuk tangan yang meriah. Kesempatan pertama untuk kelompok 3. Oke, sudah disiapkan penyaji dan moderatornya. Sampun. Ya. Untuk presentasi dijelaskan secara umum soal jawaban-jawabannya, kemudian dijelaskan produk yang sudah dibuat. Oke, kelompok 1 silakan, kelompok 3 silakan memulai untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil produk yang kami buat. Ya, keterangkan apa yang sudah kalian kerjakan. Nama produk kerajinan bahan limbah yaitu The Vintage Flower Vase. Capaian yang sudah kami capai 100%, dan deskripsi capaian produk, kelompok kami sudah melakukan tahapan terakhir yaitu tinggal masukkan daun dan bunga ke dalam vas. Oke, apa namanya tadi? The Vintage Flower Vase. The Vintage Flower Vase. Oke. Tanggapan? Meminta tanggapan kelompok 3. Kelompok 2. Untuk memberikan tanggapan. Untuk memberikan tanggapan. Saya mau saran kalau untuk lubangnya itu kalau bisa lebih dibesarin, soalnya kan kalau dikecilin gitu kan kayak apa ya, bunga-bunganya kan jadi cuma kelihatan rempek banget gitu. Ya, terlalu rempek. Penuh gitu ya. Ya, perlu dibesarin. Jadi baginya biar nggak terlalu masuk. Boleh ditanggapi. Kelihatan bunganya. Ditanggapi dengan benar. Silakan memberi tanggapan. Ya, sebenarnya emang dari awal konsepnya seperti ini biar apa ya, tidak terlalu lebar. Jadi kalau vas bunga yang bentuknya kayak dipotong gini tuh udah terlalu monoton banget. Jadi makanya sengaja diginiin aja. Apa ada tanggapan lain? Sudah cukup? Oke. Baik, terima kasih kelompok 2. Sekian dari Sekian dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi itu ya, dinilai. Oke. Ini nanti yang presentasi dinilai ya. Ini yang presentasi dinilai. Nah, sudah. Siapa yang mau mengambil kesempatan kedua? Oke, kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Sudah disiapkan moderator dan penyajinya. Tolong dijelaskan tugas yang sudah kalian laksanakan tadi dengan benar. Baru meminta tanggapan dari kelompok 1. Ya, silakan dimulai kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil produk kami. Produk kami ialah buket bunga dari limbah kertas. Alat dan bahan untuk membuatnya: tusuk sate, limbah kertas, kertas buffalo, pita, kertas Samson, gunting, solasi, lem, spidol warna, serat fiber berserat, sama styrofoam di dalamnya. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat bunga dari limbah kertas dengan bebas menggunakan berbagai cara. Yang ketiga, tempel atau satukan dengan tusuk gigi, tusuk sate. Yang keempat, gunting styrofoam menjadi 2 lalu satukan agar dapat menampung lebih banyak bunga. Yang kelima, tata dan tusukkan bunga kertas ke styrofoam. Yang keenam, lapisi dengan kertas buffalo dan serat fiber sampai membentuk buket bunga. Yang ketujuh, hiasi dengan pita. Dan yang kedelapan, buket bunga pun siap disatukan. Iya, capaiannya. Keterangan capaian. Iya. Nama produk kerajinan dari limbah kertas ini adalah which is literally buket bunga kertas. Which is literally bukan bunga kertas. Oke. Terus Capaiannya kami sudah mencapai ke 100% karena kita telah menuntaskan pembuatan buket bunga dari limbah kertas secara sempurna. oke. Deskripsi capaian produk dari kami ialah capaian produk dari kelompok kami sudah mencapai tahap sempurna karena buket bunga dari limbah kertas siap ditampilkan. Sekian. Ada pertanyaan? Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kelompok 1. Oke. Untuk bunganya itu menurut kami kurang variasi bunganya kurang warna. Jadi seperti itu tidak. Saya akan menanggapi kritik sarannya. Jadi kita sebenarnya tuh emang buat gini karena kita kan membuat dari limbah kertas dan kita juga tidak mengurangi estetika dari bunga itu sendiri. Jadinya kita tidak terlalu menggunakan warna dan warnanya kita ambil dari hiasan buketnya sendiri. Dan setelah kita pikir-pikirkan, kalau dikasih warna tuh jadinya kayak gini, kayak kurang sempurna daripada ini. Jadi lebih baik kita nggak pakai warna. Gitu. Oke. Setelah berdiskusi gitu ya. Ya. Sudah bagaimana? Harga jualnya ya nggak tahu berapa. Ya boleh diperkirakan harga jualnya berapa? 2 juta. Ya sekitar segitu. Oke. Sudah? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini kan pemilihan kelompok kan? Iya, enggak, tapi ini langsung nama peserta didik yang paling menonjol aja. Oh, yang tadi, yang sudah maju. Oke, sudah siap? Silakan moderator dan penyaji disiapkan terlebih dahulu, kemudian siap untuk presentasi. Ini loh nomor 1. Oke, sudah.
Sudah siap? Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerajinan yang telah kami buat. Nama produk kerajinan bahan limbah Fitu. Alasan kami memilih nama ini karena nama ini unik, menarik, mudah dilafalkan, tetapi masih ada hubungan dengan produk kami. Fitu yang dimaksud adalah fast and frame. Capaian 100%. Semuanya telah kami selesaikan dari nama produk itu sendiri. Deskripsi capaian produk. Produk yang kami buat sudah hampir terselesaikan dan sekarang kami sedang berfokus untuk memilihkan nama yang bagus dan kreatif yang sesuai dengan produk yang kami buat. Boleh diceritakan itu langsung dari produknya, ini adalah frame-nya atau vasnya gitu. Silahkan promosi. Ini yang bagian frame-nya, ini yang bagian vasnya. Makanya jadi namanya Fitu. Oke. Fast and frame. Oke. Silakan. Mungkin ada kritik dan saran untuk kelompok kami. Aku mau ngasih saran, sebaiknya tangkai bunganya itu agak dipanjangin, karena kalau kayak gitu terlihat seperti hiasan minuman. Iya, oke. Soalnya kan pasnya udah bentuk segini jelas. Ya, Itu aja. ya. Terima kasih. Oke, iya benar. Bagaimana tanggapannya? Emang Soalnya tadi itu kayak ketinggian, terus ternyata segini jadi kepedean. Nanti mau sebenarnya lagi. oke, baiklah. Sudah? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, dari apa yang sudah kalian lakukan, kira-kira evaluasi pengalaman yang sudah kalian lakukan itu apa saja? Kita mulai dari kelompok 1 untuk belum ya, baru itu kita mulai dari kelompok 3 dulu. Tolong jelaskan evaluasi pengalaman yang sudah kalian lakukan hari ini. Dari pengalaman kami membuat vas bunga ini, kami jadi tahu betapa pentingnya kita mengolah limbah-limbah yang berserakan dimanapun itu, karena dengan itu kita bisa menjadikannya sebagai produk yang memiliki nilai jual. Bagus, oke, tepuk tangan. Oke, kalau kelompok 2 evaluasi pengalamannya seperti apa? Oke. Dan biar lebih rapi. Itu ya mentality ya, manajemen diri sendiri. Ya. Oke, baiklah. Untuk kelompok 1, evaluasi pengalaman dari proses pembelajaran hari ini bagaimana? Dalam pembuatan produkmu khususnya? Sama pembuatan proyek kerajinan bahan limbah yang kami dapatkan selama pembuatan proyek kerajinan dari bahan limbah ini adalah kami jadi lebih telaten dan lebih ahli dalam proses pembuatan kerajinan dari limbah ini dan dapat memanfaatkan kerajinan limbah bahan limbah menjadi kerajinan yang berguna dan dapat bermanfaat untuk semuanya. Oke, baiklah. Sudah. Berarti kalian sudah mengetahui manfaat dari bahan limbah, jenis-jenis limbah, gitu ya. Jadi, karena sudah selesai presentasinya, kalian juga sudah mengevaluasi pengalamannya. Nah, kelompok yang paling siap untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini atau menyelesaikan produknya hari ini adalah siapa kira-kira? Ya, kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ya karena manajemen waktunya sudah bagus, kemudian manajemen
Pembagian kelompoknya, pembagian tugas pada kelompok setiap anggotanya juga sudah bagus sehingga akhirnya selesai dengan cepat. Nah, untuk pembelajaran hari ini jenis-jenis limbah yang sudah kalian ketahui apa saja? Tadi yang dari limbah domestik, dari sumbernya ya, limbah domestik, limbah industri, ada 4 tadi. Pertanian, satunya pertambangan. Kemudian kalau misalnya dari jenisnya apa aja? Limbah gas, limbah padat. Nah, sudah. Untuk menambah pengetahuan kalian tolong dibereskan dulu, kita post test. Dilihat HP-nya, kemudian dibuka aplikasinya Word Game, kemudian kalian kerjakan post testnya. Dibereskan dulu. LKPD-nya sudah selesai? Ya, itu siapa tadi yang paling aktif dalam presentasi? Ditulis namanya satu aja. Nggih, namanya. Ya, nama satu atau sudah fokus pada post test. Yang itu ya, bukan yang pertama. Sekarang jenis-jenis limbah. Pertemuan ketiga di jenis-jenis limbah. Ya. Centang dong. Nanti aja sekarang kerjakan dulu, dicentang ya nanti. Sudah bisa? Nanti jangan lupa menulis. Screenshotan dikirim namanya sudah dimasuki. Satu kali percobaan. Sudah? Jika sudah, ditulis namanya. Sudah tulis tempel nama?
Sudah selesai? Sudah. Minta tolong Fajar yang tinggi. Nyalakan ini mati. Oke. Sudah ya. Oke, siapakah yang menduduki peringkat pertama dari sini? Wah, Ariel ya. Dalam waktu 23 menit 2 detik. Oh, 2 kali mana 1 kali ya. Oke. Cuma 3 detik ini. Sudah, yang nomor 1 tadi Ariel, kedua Lutfia Diantari, benar 5-5-nya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari selama proses pembelajaran ini? Tidak ada ya, berarti sudah sangat jelas materi pembelajaran kita jenis-jenis limbah. Ya, kemudian kalian sudah tahu macam-macam jenis limbah dari sumbernya, kemudian macamnya gitu ya. Tadi kalau misalnya saya tanya di kelompok 1, contoh dari limbah domestik apa tadi? Sampah rumah tangga, contohnya apa bentuknya? Deterjen. Oke, sudah kalian bikin ya di situ ya. Kemudian untuk kelompok 2, contoh dari limbah industri apa? Asap pabrik. Selain asap pabrik apa? Limbah pabrik. Oke, limbah cair pabrik. Tadi ada yang bilang ada ya itu ya, limbah dari tahu gitu ya, itu juga termasuk ampas tahu. Kalau kelompok 3, contoh dari limbah pertanian apa? Pupuk pestisida. Sudah ya, saya anggap semuanya paham materi ini. Kalian juga sudah melakukan post test, sudah kalian lihat hasilnya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang proses daur ulang limbah, ya. Bagaimana kita menangani limbah ini dengan melakukan daur ulang. Nah, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.